Kita lanjutkan perbincangan kami, Bung Erwin. Jika tadi sudah kita sama-sama melihat dan juga membahas bagaimana sejarah dari timnas Indonesia di AFF ini, perlukah lantas dilakukannya evaluasi terhadap pelatih Shin Tae-yong dan catatan apa saja untuk timnas Indonesia, Bung Erwin? Pelatih tim nasional sepak bola ini kan olahraga paling populer. Di negara manapun pelatih tim nasional itu kursinya paling panas. Jangankan kalah, menang aja kadang-kadang masih dikritik ya. Menang aja masih dikritik. Juara dunia misalnya Argentina habis juara dunia, habis itu main lagi setelah jadi juara, tahu-tahu mainnya nggak seperti waktu juara, tetap dikritik gitu. Artinya evaluasi itu wajib dan harus dilakukan ya. Jadi kalau dalam turnamen mungkin evaluasinya nggak satu pertandingan gitu, tapi dalam sebuah rangkaian turnamen itu gitu. Targetnya apa ya, ternyata dapatnya apa. Nah itu kan yang harus dibedah sama. Dalam hal ini yang melakukan evaluasi ya PSSI. Karena Coach STY itu kan pegawainya PSSI. Yang mengontrak, yang menyewa itu ya PSSI. Duitnya PSSI gitu ya. Sepanjang pengetahuan saya ya duitnya duit PSSI untuk kontrak pelatih tim nasional. Kalau mau dievaluasi ya harus gitu ya. Apalagi kalau misalnya sempat ada pertanyaan-pertanyaan dari orang PSSI sendiri, dari Exco ataupun dari Ketum. Kenapa kok yang dimainkan si ini, si itu? Kenapa kok sering sekali ganti-ganti starter gitu? Kenapa nggak ajak starternya ini sudah ketemu gitu. Nah itu ya masuk dalam evaluasi dan harusnya dilakukan, ya memang idealnya dilakukan setelah turnamen berjalan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa pelatih tim nasional wajib dievaluasi. Jadi kalau dievaluasi ya jangan marah misalnya terus ada pembelanya gitu. Kalau misalnya nggak dievaluasi ya malah bahaya dong. Nggak ketahuan kurangnya di mana, nggak ketahuan harus yang diperbaiki yang apa. Bagian apanya kan seperti itu. Evaluasi ini sebatas hanya nanti untuk catatan ke depan, pertandingan ada target tertentu, harus sesuai ekspektasi PSSI, atau bisa berujung ke penggantian figur? Ya paling maksimalnya ya diganti. Tapi kan sekali lagi bahwa positif negatifnya apa? Ya kan, kalau misalnya targetnya dari awal lolos ke babak semifinal, ternyata nggak lolos, ya ini kan berarti harus dievaluasi kenapa-kenapanya gitu. Ya. Kalau yang sekarang Mas, dari sekian banyak kompetisi, banyak positifnya atau negatifnya ini? Coach Shin Tae-yong. Kalau di tim senior saya masih menilai bahwa Coach Shin Tae-yong masih oke, karena sampai sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga, Indonesia kan peluangnya masih cukup besar, apalagi setelah menang lawan Arab Saudi. Tapi setelah semalam gitu ya, kan juga ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa kok bisa nggak lolos gitu, kenapa kok nggak panggil pemain yang ini, yang itu gitu. Bagaimana dealnya? Ini kan sebenarnya gini, U23 yang dimainkan pemain-pemainnya. Ini kan bukan cuma keputusan Coach STY juga, ini kan juga direstui oleh PSSI. Dua pihak ini yang harusnya istilahnya bertanggung jawab dengan hasil seperti ini gitu. Memang nggak ada kewajiban harus tanggung jawab ke masyarakat, tapi kan sebagai organisasi ya harus menjelaskan kenapa kok hasilnya seperti ini. Pelatihnya kenapa kok diizinkan manggil pemain-pemain yang U23, kenapa kok nggak diusahakan manggil pemain senior, ya kan? Ya manggil pemain senior juga nggak gampang sebetulnya, karena kan di tengah kompetisi. Tapi ada mungkin solusi-solusi, lobby ke klub, tolong dong 2 orang pemain dikirim ke tim nasional. Kalau juara Piala AFF, kita kan juga bangga. Karena AFF ini kan turnamen tertinggi di ASEAN. Setelah SEA Games gitu kan. Dan kita belum pernah juara. Kan ada lobby-lobby seperti itu mungkin dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong ke PSSI, minta tolong dong lobbyin ke klub supaya saya bisa panggil misalnya Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, pemain-pemain Rizky Ridho bisa dipanggil. Maksimal 2 klub aja, karena 2014 pernah dilakukan oleh Coach Alfred Riedel. Boleh panggil pemain yang klubnya sedang berkompetisi, tapi maksimal 2. Kan nggak mungkin 10 orang dari Persija semua gitu kan. Dibagi-bagi misalnya Persija 2, Persebaya 2 gitu kan. Ditambah Arhan yang pulang, Asnawi yang pulang, ada Rafael datang, Marcelino datang. Jadi ada solusi-solusi yang sebetulnya bisa dilakukan gitu ya oleh Coach STY dan PSSI. Atau kompetisinya di stop. Vietnam ini kompetisinya lagi stop. Makanya pemain-pemain terbaik mereka yang jago-jago, yang pernah kita bahas minggu lalu kan ya. Itu pada pulang semua, pada main semua gitu. Iya, Nguyen dan kawan-kawan semuanya Nguyen. Hal yang sama dialami oleh Malaysia, sama seperti Indonesia. Pemain-pemainnya nggak bisa, yang terbaik nggak bisa tampil karena kompetisinya lagi jalan. Thailand lain lagi, Thailand ada pemain-pemain lapis keduanya. Karena apa? Mereka udah sering juara, ada excuse, kita udah sering juara, jadi pemain-pemain yang lapis keduanya yang main. Sangat masuk akal kalau excuse seperti itu. Tapi kalau Indonesia, nggak bisa panggil pulang Tom Hai, nggak bisa panggil pulang Ragnar. Ini pemain-pemain Kevin Dix nggak bisa pulang, Calvin Verdong, karena kan mereka juga main di Eropa. Nggak bisa pulang. Tapi kan pemain-pemain yang ada di Jakarta, ya bisalah di lobby gitu ya. Kalau solusinya memang
mau panggil pemain terbaik dan mau juara, ya bisa gitu. Nah, menurut Bung Erwin sendiri, apakah skema pertandingan semalam ini berjalan dengan baik atau tidak? Berjalan dengan baik sampai dengan Ferrari terkena kartu merah. Itu kan Indonesia lagi nyerang, peluangnya banyak. Satu kali tendangan Marcelino kena tiang. Lagi serangan bergelombang. Jadi skema main, gaya mainnya itu sudah mulai ketemu ketika di pertandingan semalam gitu. Tapi ya itu tadi kartu merah dan itu bisa mengubah segalanya gitu. Dan golnya dari penalti, kalau dari tayangan ulang dari VAR juga kan nggak terlalu kelihatan itu handballnya Donitri. Jadi memang skema pertandingan berjalan sampai ketika Ferrari terkena kartu merah. Setelah itu banyak berubah pasti. Tapi gaya permainan Filipina semalam Anda melihatnya memang di luar ekspektasi kita. Di rumah kita loh Bang, harusnya adrenalin atmosfer kita yang lebih unggul. Mentalnya juga harusnya kita yang lebih juara gitu. Harusnya kalau di rumah sendiri kan Bung Erwin. Gini. Ternyata nggak sesuai juga kan. Filipina main sebelum lawan Indonesia main 3 kali nggak pernah kalah. Main 1-1 terus, lawan Myanmar, lawan Laos, lawan Vietnam. Lawan Vietnam mereka bisa tahan imbang 1-1 dan mencetak gol. Artinya sebelum pertandingan semalam, ya memang nggak boleh diremehkan permainan Filipina gitu. Mereka tampil dengan pemain yang mix, ada pemain seniornya, ada pemain juniornya. Dan banyak pemain Filipina itu yang main di luar Filipina, abroad juga. Cuman memang bukan di top level, ada yang main di Jerman, divisi 4, ada yang main di Inggris, di divisi bawah-bawahnya. Mereka pemain yang cukup berpengalaman untuk main di AFF. Karena kompetisinya mereka berkompetisi di Eropa yang atmosfer yang iklim kompetisinya jauh di atas Filipina gitu. Mereka pulang ya main bersama tim nasionalnya menghadapi tim Indonesia yang masih banyak pemain U23-nya. Jadi ya memang mereka nggak bisa diremehkan sebetulnya dan kebukti akhirnya kan bisa mencetak gol meskipun lewat penalti dan menang. Ya. Mudah-mudahan juga pengalaman ini bagi skuad Garuda Muda ini bisa menjadi satu langkah untuk menjadi timnas Indonesia semakin berkembang lagi. Terima kasih Bung Erwin, waktunya bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih juga.